Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Kenalkan nama saya Nabila Novianti dengan NRP 2017-230229 di jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam menangani wabah COVID-19 di bidang kesehatan. Langsung aja kita mulai. Jadi, wabah COVID-19 ini muncul pertama kali pada bulan Desember 2019. Virus ini muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah negeri Cina. Hingga pada akhirnya banyak negara di dunia mulai terkena virus atau wabah COVID-19 ini. Nah, karena virus ini sudah tersebar di hampir seluruh belahan dunia, WHO atau World Health Organization mendeklarasikan hal ini sebagai darurat kesehatan internasional dan menjadikan COVID-19 sebagai pandemi global. Negara kita, Indonesia, juga menjadi salah satu negara yang terkena dampak wabah COVID-19. Yang bisa kita ingat bahwa kasus pertamanya ada di bulan Maret 2020. Yang akhirnya sejak saat itu penyebaran virus ini semakin menjadi luas, bahkan sudah hampir seluruh wilayah Indonesia terkena wabah COVID-19. Pemerintah Indonesia tentu melakukan penanganan dengan cepat, di mana dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, serta tenaga medis yang diminta menjadi garda terdepan dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19 di Indonesia. Dari upaya-upaya tersebut, pastinya terdapat kendala yang dihadapi, di mana yang bisa kita tahu bahwa fasilitas kesehatan masih minim, petugas kesehatan kekurangan alat pelindung diri atau APD, serta alat untuk rapid test masyarakat. Maka dari itu, Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama guna menangani kasus COVID-19 ini. Karena kita membahas masalah mengenai hubungan internasional, kasus ini dapat dibahas menggunakan teori liberalisme, di mana pada teori ini mempunyai keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia, dan yakin bahwa prinsip rasional dapat dipakai pada masalah internasional. Karena kaum liberal sendiri percaya bahwa karakteristik umat manusia itu adalah rasionalitas. Contohnya, seperti negara adalah aktor di mana tidak mungkin kan bisa hidup sendiri. Mereka pasti butuh bantuan dari aktor atau negara lain. Setelah adanya teori liberal, ada juga konsep yang cocok untuk memahami teori liberalisme ini, yaitu kerjasama bilateral. Konsep kerjasama bilateral adalah di mana kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, seperti kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan untuk menangani COVID-19. Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga mengatakan komitmennya untuk mempererat kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19, serta Korea Selatan yang juga memprioritaskan Indonesia sebagai salah satu mitra utama kerjasama penanganan COVID-19, termasuk juga sektor produksi alat kesehatan. Indonesia melihat bahwa Korea Selatan dapat menekan jumlah kasus virus corona di negaranya, setelah sebelumnya angka kasus di negara tersebut sangat melonjak naik. Penurunan kasus di Korea Selatan diketahui dengan adanya kebijakan untuk melakukan tes secara masif dengan didukung oleh produksi peralatan yang juga masif. Karena berkurangnya jumlah kasus yang ada di Korea Selatan, Menteri Koordinator Ekonomi Indonesia, Pak Airlangga, menilai bahwa Korea Selatan dapat dijadikan role model yang baik untuk menangani pandemi ini. Kerjasama yang dimaksudkan adalah pemerintah Indonesia mengharapkan kedua perusahaan Korea Selatan yang memproduksi peralatan tes kesehatan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Indonesia untuk membuat APD dengan skema bahan mentah akan dikirim dari Korea Selatan dan akan dijahit di Indonesia. Korea Selatan juga memberikan bantuan sebesar 5.000 USD guna mendukung upaya menangani wabah COVID-19. Sekiranya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum.